kita lanjutkan kajian kitab As-Sahabah, dan pada pertemuan baik ini kita akan mempelajari seorang sahabat Nabi yang mulia, Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Jadi pertemuan lalu kita menceritakan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Kalau Sa'ad bin Mu'ad itu pemimpinnya suku Aus. Nah, sekarang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pemimpinnya suku Khazraj. Yang mana Aus dan Khazraj adalah dua suku utama di kota Al-Madinah. Dua-duanya Ansor. Ya. Di sahabat-sahabat Ansor itu ada yang dari suku Aus, ada yang dari suku Khazraj. Kemarin Sa'ad bin Mu'ad itu adalah pemimpinnya Aus. Nah sekarang Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpinnya Khazraj. Dua-duanya adalah seorang pemimpin, ya, dua-duanya adalah sahabat Nabi yang mulia. Man Sa'ad bin Ubadah? Siapakah Sa'ad bin Ubadah? Innahu Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim ibn Harithah Al-Khazraji As-Sa'idi Al-Ansari. Nah, beliau adalah salah satu di antara sahabat Ansor, sehingga beliau ini masuk dalam firman Allah Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Sehingga Sa'ad bin Ubadah termasuk yang tergolong dalam ayat ini, orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam yang diridhai Allah. Al-Majani, beliau tinggal di kota Al-Madinah. Dan beliau juga Al-Badri, yang pernah ikut perang Badr. Dan kita tahu keutamaan orang yang pernah ikut perang Badr, dan sudah sering saya ulang-ulang di tempat ini. Ada seorang sahabat Nabi yang melakukan kesalahan fatal. Siapa dulu namanya? Hatib ibnu Abi Balta'ah. Nah, kesalahan yang sangat luar biasa. Tapi karena dia adalah sahibu Badrin, pernah ikut perang Badr, Allah maafkan. Karena Allah sudah menjanjikan pada orang-orang yang pernah ikut perang Badr, Allah jamin masuk surga. Sayyidul Khazraj. Sa'ad bin Ubadah adalah Sayyidul Khazraj. Artinya pemimpinnya suku Khazraj. Tadi Hatib itu memang melakukan kesalahan, tapi ada alasannya. Ada alasannya, bukan berarti tanpa alasan, dan alasannya diterima oleh Rasul. Baik. Kembali ke Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah ini Sayyidul Khazraj, pemimpinnya suku Khazraj. Pemimpinnya sahabat-sahabat Ansar dari suku Khazraj. Dan antara Aus dan Khazraj, mana yang lebih banyak? Aus sama Khazraj lebih banyak mana? Lebih banyak Khazraj. La yudkar Sa'ad bin Mu'ad wa illa yudkar ma'ahu Sa'ad bin Ubadah. Kata pengarang kitab ini, Syekh Abu Islam rahimahullah, beliau mengatakan tidaklah disebut nama Sa'ad bin Mu'ad kecuali disebut juga bersamanya Sa'ad bin Ubadah. Ini satu paket. Makanya dijuluki Sa'dan, dua Sa'ad. Sa'dani, dua Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad pemimpin Aus, dan Sa'ad bin Ubadah pemimpin Khazraj. Fal itsnan sayyidah ahli Madinah. Dua-duanya pemimpinnya kota Madinah. Sa'ad bin Mu'ad Sayyidul Aus, wa Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Khazraj. Sa'ad bin Ubadah pemimpin Aus, Sa'ad bin Mu'ad pemimpin Aus, dan Sa'ad bin Ubadah pemimpin Khazraj.
Wa kilahuma aslama mubakkiran, dan dua-duanya yang awal-awal masuk Islam. Ala yadi Mus'ab bin Umair, dua-duanya masuk Islam melalui tangannya Mus'ab bin Umair. Dulu sudah pernah saya ceritakan di tempat ini. Sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Rasulullah mengutus seorang sahabat Nabi untuk babat alas di Madinah. Sahabat Nabi yang diutus pertama kali ke kota Madinah untuk babat alas adalah Mus'ab bin Umair. Sehingga seluruh para sahabat itu masih di negeri Mekah. Itu Mus'ab sudah pergi ke Madinah mendakwai ketua sukunya, yaitu Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad, dan dua-duanya masuk Islam. Ketika dua-duanya masuk Islam, ya karena ketua suku, maka yang lain ikut masuk Islam. Ketika banyak yang sudah masuk Islam, baru Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Yang mana sudah dipersiapkan sebelumnya, di-prepare dulu oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Wa amma manaqibuhu fahiya katsiratun jiddan. Adapun keutamaan Sa'ad bin Ubadah sangat banyak sekali. Apa saja keutamaan Sa'ad bin Ubadah? Yang pertama, annahu radhiyallahu anhu kana barran bi ummihi hatta ba'da mautiha. Sa'ad bin Ubadah ini terkenal anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, terlebih lagi kepada ibunya. Hatta ba'da mautiha, bahkan setelah wafatnya sang ibu, beliau tetap berbakti. Bagaimana gambaran baktinya? Mari kita simak. An Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, anna Sa'ad bin Ubadah tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Sa'ad bin Ubadah itu ibunya wafat, sedangkan Sa'ad bin Ubadah enggak ada di sisinya. Ibunya wafat dan posisi Sa'ad bin Ubadah tidak bersama sang ibu. Nah, terus si anak ini gelo. Ngerti gelo namanya? Apa? Iya, karena nggak bisa ngeramut, nggak bisa ngerawat. Jadi gelo, artinya itu nyesel nggak bisa menemani sang ibu di detik-detik wafatnya, sehingga merasa gelo, menyesal kenapa nggak menemani ibunya ketika wafat. Dan pada waktu itu kalau nggak salah sedang jihad beliau, bukan karena nggak mau ngerawat ibunya, tapi karena ada keperluan. Ketika dia sedih, ibunya wafat, nggak sempat merawat, maka beliau datang ke Rasul. Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibundaku wafat, sedangkan aku enggak ada di sisinya. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha. Apakah bermanfaat baginya, bagi ibuku, jika aku sekarang bersedekah atas namanya? Kalau aku bersedekah, apakah bisa pahalanya sampai ke ibuku? Karena merasa ya nggak bisa merawat ibu ketika di saat-saat terakhirnya tadi itu. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau aku berinfak, bersedekah, apakah pahalanya sampai ke ibuku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Pahalanya sampai ke ibumu." Faqala, maka Sa'ad bin Ubadah di depan Rasulullah berkata, "Fa inni ushiduka anna ha'ital makhraf shadaqatan 'alaiha." Kalau begitu ya Rasulullah, tolong persaksikan bahwasanya kebunku, Bustan al-Makhraf, kebun yang luas ini, aku sedekahkan atas nama ibuku, disedekahkan. Ini menjadi dalil, ini hadis riwayat Imam Bukhari ya jemaah, tentang masalah Sa'ad bin Mu'ad ini. Sa'ad bin Ubadah ya, dan juga dalam Musnad Abdul Razzaq. Ini dalil, dijadikan dalil oleh para ulama. Di antara cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah bersedekah untuknya. Itu boleh. Ya, misalnya dulu Anda waktu masih belum sukses, belum bisa membahagiakan orang tua, masih hidupnya pas-pasan, belum bisa membahagiakan orang tua. Dan sekarang sudah sukses,
rezekinya lancar, bisnisnya lancar, orang tua sudah wafat. Nah, Anda ingin berbakti sama orang tua yang sudah wafat karena dulu belum bisa. Ini bagaimana caranya? Bisa. Anda bebaskan lahan, dirikan masjid atas nama orang tua. Ya, atau bersedekah, diberikan kepada fakir miskin, atau amal jariah, atau yang lain. Nah, itu dibolehkan dalam Islam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min salas." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Nah, ini termasuk hasil sedekahnya anak. Dan ada hadis yang ada firman Allah yang berbunyi, wa an laisa lil insani illa ma sa'ah. Manusia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang ia usahakan sendiri. Dan kata Rasulullah, wal waladu sholih min kasbihi, dan anak soleh termasuk usaha orang tua. Jadi anak itu kalau soleh, melakukan amal soleh, maka otomatis orang tua dapat pahala. Otomatis itu. Makanya sampai nggak usah pakai kirim bacaan ini, kirim, nggak usah. Karena memang Rasul nggak melakukan. Kalau Anda membaca Al-Fatihah dikirim, maka pendapat yang rajih tidak sampai. Tapi kalau Anda membaca Al-Fatihah dengan niat tulus ikhlas karena Allah, dengan sendirinya orang tua dapat pahala. Dengan sendirinya. Ya Allah, saya sholat tahajud, ya Allah, tolong pahalanya tahajud saya dioper ke orang tua saya. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang mengatakan boleh sholat dikirim pahalanya. Tapi kalau Anda sholat malam, otomatis orang tua dapat pahala, karena anak adalah hasil jeripaya orang tua. Apalagi kalau berdoa di dalamnya. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, ya Allah, karena Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Maka aku baca surat ini, ya Allah, maka ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Boleh kita jadikan sebagai tawasul dengan amal soleh. Nomor 2, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu kana rajulan ghayyuran shadidal ghirah ala ahlihi. Sa'ad bin Ubadah ini terkenal sahabat yang cemburunya luar biasa. Sahabat yang memiliki kecemburuan yang sangat luar biasa. Dan cemburu itu sifat kelelakian. Kalau laki nggak punya cemburu, dia bukan laki-laki. Ada seorang laki-laki istrinya ngobrol sama laki-laki lain, tidak ada rasa cemburu, biarkan aja. Istrinya dijemput sama laki-laki lain pergi ke kantor berdoa, nggak cemburu, dia bukan laki-laki. Nggak ada rujula dalam dirinya. Karena termasuk kesempurnaan seorang laki-laki punya sifat cemburu. Makanya Rasulullah kan ya mengatakan la yadkhulul jannata ad-dayyus, tidak masuk surga ad-dayyus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Dayus itu orang yang membiarkan kekejian ada dalam rumah tangganya. Istrinya sama laki-laki lain, tidak apa-apa. Anaknya dibonceng laki-laki lain, tidak apa-apa. Rela terjadi kekejian di rumah tangganya. Gak ada cemburunya. La yadkhulul jannata ad-dayyus, tidak masuk surga para dayus. Siapakah dayus itu? Orang yang gak punya rasa cemburu. Nah, ini banyak sekarang laki-laki gak punya cemburu. Na'udzubillah. Lah, di antara keutamaan yang nomor 2 dari sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Ubadah adalah beliau itu orangnya pecemburu luar biasa. Ya, mari kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah berkata, ya Rasulullah, law wajadtu ma'a ahli rajulan lam amassahu hatta atiya bi arba'ati suwada. Ya Rasulullah, seandainya aku menjumpai istriku bersama laki-laki lain, apakah aku tidak boleh menyentuh wanita itu sampai aku harus cari 4 saksi terlebih dahulu? Ini sebelum turun ayat kalau seorang melihat orang yang berzina harus mendatangkan berapa saksi? 4 saksi. Qala Rasulullah, na'am, ya. Kata Rasulullah, kata Sa'ad bin Ubadah, la kalla
walladzi ba'atha bil haqqi in kuntu law ajilahu bisayfi qabla dzalik. Wallahi ya Rasulullah, seandainya aku menjumpai istriku bersama laki-laki lain, wallahi aku enggak pakai nunggu 4 orang, langsung saya tebas mereka dengan pedangku ya Rasulullah. Saking cemburunya saja. Maka Rasulullah berkata, isma'u ila ma yaqulu sayyidikum. Dengarkan apa yang diucapkan sayyid kalian, pemimpin kalian. Berarti sayyid. Sayyid artinya pemimpin. Isma'u ila ma yaqulu sayyidikum. Ila ma yaqulu sayyidukum. Dengarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin kalian tadi. Innahu laghayyur, dia ini seorang yang sangat pecemburu. Wa ana aghyar minhu, dan aku lebih cemburu dari dia. Wallahu aghyar minni, dan Allah lebih cemburu dari aku. Cemburunya luar biasa. Wa anil Mughirah qala Sa'ad bin Ubadah, law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayf. Kata Sa'ad bin Ubadah, seandainya aku menjumpai laki-laki lain bersama istriku, niscaya aku langsung tebas dia dengan pedangku. Kedengaran Rasul. Maka Rasul berkata, ata'jabuna min ghirati Sa'ad? Apakah kalian terkagum-kagum mendengarkan kecemburuannya Sa'ad? Kata Nabi, la ana aghyar minhu, dan aku lebih pecemburu daripada dia. Wallahu aghyar minni, dan Allah lebih pecemburu daripada saya. Wa min ajli ghiratillah, maka karena sebab kecemburuan Allah itulah Allah haramkan setiap kekejian, setiap bentuk-bentuk perzinahan. Makanya kalau yang latak dulu, jangan kamu membunuh, pakai langsung. Jangan berzina, maaf, jangan membunuh, jangan ngerasani orang, jangan langsung. Tapi khusus zina, yang dilarang tidak sekedar jatuh di dalamnya, tapi yang dilarang juga adalah setiap perjalanan menuju kepadanya. Makanya kan wala taqrabu az-zina, jangan kamu dekat-dekat zina. Bisa dipahami? Biasanya kan la taqtulu, jangan kamu membunuh. Nggak ada, jangan dekat-dekat dengan pembunuhan, kan nggak ada. Tapi khusus zina ini, segala wasilah yang menuju ke sana Allah haramkan. Jadi yang haram itu tidak hanya zinanya, berjodohannya pun haram. Tapi kan kami kan nggak zina, dia itu suudzon sama kita cuma duduk berdua kok, nggak ngapa-ngapain. Loh, duduk berdua kita nggak boleh dalam Islam. Karena yang dilarang bukan zinanya saja, tapi apa? Mendekatinya sudah dilarang. Wala taqrabu az-zina. Karena Allah itu pencemburu. Jadi kata Sa'ad bin Ubadah, seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya saya tebas orang itu dengan pedangku. Kata Rasulullah, tahukah kalian dengan kecemburuannya Sa'ad, sesungguhnya aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah lebih cemburu dari aku. Karena itulah, karena kecemburuan Allah itulah Allah haramkan setiap bentuk kekejian. Kekejian maksudnya apa yang zina dan apa saja yang mengantarkan kepadanya, akan dilarang. Qala Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Ansar. Jadi Sayyidul Ansar, beliau ini pecemburu, saking pecemburunya sampai-sampai dalam riwayat dikatakan, perhatikan, ma tazawwaja imra'atun qad illa bikran. Sa'ad bin Ubadah ini tidak pernah nikah sama perempuan kecuali yang bikr. Bikr itu apa? Yang perawan. Tidak mau kalau nggak perawan dia, karena pecemburu. Dia tuh nggak mau ya bertemu sama wanita, nikah sama wanita yang wanita ini dulu punya masa lalu dengan laki-laki lain, tidak mau dia. Pokoknya nggak boleh ada laki-laki lain. Saking cemburunya. Loh, orang Arab kan biasa kan, ini suaminya wafat dinikahi sama temannya suami, kan biasa itu. Bisa dipahami? Ummu Salamah sama Abu Salamah wafat, Ummu Salamah dinikahi Nabi, kan begitu kan? Kemudian contohnya lagi siapa? Asma binti Umais dinikahi Ja'far, Ja'far wafat dinikahi Abu Bakar wafat dinikahi siapa? Ali. Biasa kayak gitu, biasa. Ada lagi sahabat yang lain, bahkan istrinya Nabi kebanyakan apa? Janda. Jadi satu tok istri Nabi yang enggak janda, siapa? Aisyah. Begitu juga Umar menikahi janda, begitu juga Abu Bakar menikahi janda. Tapi Sa'ad bin Ubadah ini tidak mau. Ma tazawwaja imra'atan qad illa bikran. Tidaklah dia menikahi seorang wanita kecuali yang perawan. Kalau nggak perawan, nggak mau. Karena dia itu nggak mau ada laki-laki lain dalam hidupnya wanita ini, gitu loh maksudnya. Terbayang suaminya atau mengingat suaminya, nggak mau. Pokoknya harus khusus aku saja.
Cemburu luar biasa. Dan ada yang lebih hebat lagi, perhatikan. Wa ma tallaqa imra'atan lahu qad fajtaru rajulun minna. Dan tidak pernah Sa'ad bin Mu'adz ini, Sa'ad bin Ubadah, maaf sering keliru saya. Dan tidaklah Sa'ad bin Ubadah ini menceraikan seorang wanita kecuali para sahabat tidak ada yang mau menikahi jandanya, takut sama Sa'ad bin Ubadah. Terus gak ada di bojone lho. Tapi gak mau. Karena tahu bahwa Sa'ad bin Ubadah itu orangnya apa? Pecemburu. Ya, wa ma tallaqa imra'atan lahu qad fajtara rajulan minna ala an yatazawwajaha min shiddati hiratihi. Dan tidaklah Sa'ad bin Ubadah menceraikan seorang wanita, tidak ada seorang laki-laki dari sahabat yang berani menikahi siapa tadi? Jandanya, karena tahu kecemburuannya Sa'ad bin Ubadah. Wah, ini laki-laki ini dia. Ainal ghira, kata pengarang kitab ini, ainal ghira, mana kecemburuan itu di umat ini sekarang? Ketika wanita-wanita Rohingya diperkosa, dibunuh, kita nggak ada kepikiran, kita santai guyu-guyu di sini. Atau dulur-dulur kita Rohingya dibunuh, disiksa, diperkosa, dikoyak kehormatannya. Dulu tuh, perhatikan, ini umat ini sudah kehilangan rasa cemburu. Dulu di zamannya Al-Mu'tasim. Mu'tasim ini mahmakan, dia terpengaruh Mu'tazilah dan seterusnya. Ketika ada seorang wanita baik-baik berjilbab, ya, di negeri apa? Di negeri Amuriah. Amuriah dulu itu wilayahnya Romawi zaman dulu. Sekarang Amuriah kalau nggak salah ke Turki. Ada perempuan baik-baik diganggu sama tentara salib. Jauh dari wilayah Islam, sudah Romawi. Ada seorang wanita muslimah diganggu kehormatannya, ditarik-tarik jilbabnya. Maka dia berteriak, "Wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolonglah aku." Perempuan yang dilanggar kehormatannya itu menjerit, didengarkan oleh seorang lelaki muslim. Negerinya dikuasai orang Romawi. Langsung lelaki muslim itu memacu kudanya, berlari kencang terus sampai ke Baghdad. Bayangkan dari Amuriah sana sampai ke Baghdad. Langsung dia masuk menemui pengawalan ketat istana kan. Saya ingin menemui siapa? Al-Mu'tasim. Ketemu Al-Mu'tasim. Diterangkan bahwa di sana ada seorang wanita muslimah berjilbab, ditarik jilbabnya, direnggut kehormatannya, ya, dilecehkan kehormatannya, dan wanita itu mengatakan, "Wah Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim, tolonglah kami di negeri Amuriah." Ketika mendengarkan itu langsung Mu'tasim mengatakan, labbaiki ya ukhta, iya wahai saudariku, aku akan berangkat ke sana. Itu Mu'tasim memberangkatkan pasukan yang sangat dahsyat. Hanya satu wanita yang kehormatannya dilanggar, satu, diperangkatkan pasukan besar, dan Amuriah dilululantakkan sama Mu'tasim. Sekarang ini sedih kita ini, wallah sedih. Lihat kaum muslimin, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan yang lebih ngeri lagi, bahkan yang lebih menyedihkan, kita nggak terasa saudara kita dibunuh, saudara kita diperkosa, saudara kita dilanggar. Kita di sini yang guyu-guyu, ya softo, ya segitu. Ini umat Islam kehilangan kecemburuan. Berbeda dengan zaman sahabat, zamannya para pendahulu kita dulu. Bergetar hati kalau saudara kita muslim dilukai. Nah ini harus kita tumbuhkan kembali. Bila belajar sirah ini kita untuk mempelajari bagaimana kecemburuan para sahabat terhadap wanita-wanita muslimah. Ainal ghira, mana kecemburuan yang hilang itu? Kata pengarang kitab ini, ya man samahat libanatika wa nisa'ika bitabarruj. Wahai para lelaki yang mengizinkan putri-putrinya dan perempuan-perempuannya bertabarruj, keluar masuk enggak pakai jilbab. Anasita annaka ra'in fi hadzal bait. Apakah engkau lupa bahwa engkau adalah pemimpin dalam rumah tangga? Anasita anna tabarruj haram. Apakah engkau lupa bahwa tabarruj itu haram? Anasita anna tabarruj huwa syararah al-ula lizina. Tidakkah engkau tahu bahwa tabarruj, yaitu tabarruj itu berdandan, enggak pakai jilbab, membuka aurat, itu adalah langkah awal menuju perzinahan? Tidakkah kalian tahu? Ini keutamaan beliau yang nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Nomor pertama, berbakti kepada ibunya. Yang kedua, beliau adalah lelaki yang apa? Pecemburu. Nomor 3. Ya, nomor 3 sekarang. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu rajulun karim. Di antara keutamaan Sa'ad bin Ubadah,
beliau adalah rajulun karim, lelaki yang sangat dermawan. Lelaki yang sangat dermawan. Qala Yahya ibnu Katsir, kanat li Rasulillah min Sa'ad bin Ubadah jafna min taridin fi kulli yawmin taduru mau aina madara min nisaihi. Jadi Rasulullah itu punya jafna. Jafna itu kayak nampan gitu loh, piring yang isinya makanan. Itu saat itu selalu melihat Rasulullah. Kalau Rasulullah di rumahnya Aisyah, maka Sa'ad bin Ubadah membawa makanan itu ke rumahnya Aisyah. Kalau Rasulullah di rumahnya Hafsah, maka Sa'ad bin Ubadah membawa wadah yang penuh makanan itu ke rumahnya Hafsah. Kalau Rasulullah di rumahnya siapa lagi? Zainab, maka datang ke rumah Zainab. Kalau Rasulullah di rumahnya siapa lagi? Sauda, di rumahnya Ummu Salamah, Ummu Habibah, datang nih, kasih makanan itu. Dan gak ada sahabat seperti itu kecuali dia. Memperhatikan keluarganya Nabi. Ya, di antaranya beliau ini. Perhatikan. Jadi diceritakan di sini min kulli yaum, setiap hari ini Sa'ad bin Ubadah ini bawa makanan. Sarid. Sarid itu makanan yang paling enak di Arab zaman dulu. Sarid itu roti, terus ada kuah-kuahnya. Kuahnya itu ada kadang-kadang dari apa? Kadang dari daging, terus ada rotinya. Itu yang pada waktu itu enak. Ya. Makanya Rasulullah membuat perumpamaan. Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain ibarat sarid dibanding makanan-makanan yang lain. Artinya pada waktu itu sarid ini makanan Arab yang paling zen gitu loh pada waktu itu. Nah, itu pada waktu itu Sa'ad bin Ubadah yang dibawa makanan bukan sekedar makanan, tapi yang dibawa adalah apa? Sarid. Artinya benar-benar dermawan beliau ini. Ngasih yang terbaik untuk Nabi, enggak mau yang asal-asalan. Ya, hada yadullu ala karami Sa'ad bin Ubadah. Ini menunjukkan bagaimana kedermawanan Sa'ad bin Ubadah. Taqulu Aisyah. Aisyah bercerita tentang awal masuk berumah tangga dengan Rasulullah. Ya, bagaimana kisah awal pertama kali Aisyah berumah tangga sama Rasulullah. Aisyah itu dalam riwayat dinikahkan sama Nabi umurnya 6 tahun. Umurnya berapa? 6 tahun. Tapi belum tinggal serumah. Tinggal serumah nanti ketika sudah hijrah ke Madinah ketika umur berapa? 9 tahun. Ketika Aisyah umur 9 tahun. Riwayat ini sering dijadikan oleh orang-orang barat, orang-orang liberal, orang-orang mustasyrikin, orientalis untuk menjelek-jelekkan Islam. Itu Nabimu itu ngapain? Kok niai bocah kecil umur 9 tahun? Bahkan dituduh Rasulullah mengidap penyakit apa? Pedofilia. Bagaimana kita jawabnya? Jawabnya begini. Pada saat itu semua dunia melakukan itu. Satu. Jawaban yang kedua, musuhnya Nabi pada waktu itu, dengarkan saya. Musuhnya Nabi pada waktu itu satu, kafir Quraisy. Dua, orang munafik. Tiga, orang Yahudi. Empat, orang Persia Majusi. Lima, orang Romawi, orang Nasrani. Musuhnya Nabi ada berapa? 5. Tidak ada satu pun musuh Islam 5-5-nya mencela Nabi dari pernikahan Nabi dengan Aisyah. Tidak ada. Cari riwayat satu saja. Orang-orang kafir Quraisy menghina-hina Nabi. Apa Muhammad ini kok nikahi bocah kecil? Ada enggak orang Quraisy ngomong kayak gitu? Tidak ada. Ada enggak orang munafik? Loh, orang munafik itu kan gerak-geriknya Nabi selalu dibantu. Betul apa enggak? Gerak-geriknya Nabi dijadikan isu untuk menyerang dan mencela pribadi Nabi. Tapi enggak ada Abdullah bin Ubay bin Salul gembong kemunafikan mencela Nabi dengan menggembuskan opini-opini ini. Gimana Muhammad ini? Mosok arek seumur 6 tahun kok 9 tahun kok sudah dikumpuli. Tidak ada, orang munafik tidak pernah menggembuskan masalah ini. Orang Nasrani, orang Romawi, orang Majusi, orang Yahudi tidak pernah menggembuskan opini-opini dan menyesatkan tujuannya untuk menjelekkan pribadi. Tidak akan Anda ketemui. Mengapa kok tidak ditemui? Karena kultur zaman itu semua bangsa melakukan itu. Gak peduli Cina, gak peduli Persia, Romawi, Afrika, seluruh negeri-negeri zaman itu wanita kalau balik boleh dinikahi. Bisa dipahami ya? Itu. Tidak, engkau gak bisa menghukumi kultur zaman dulu
Dengan paradigma zaman sekarang nggak bisa. Jangankan zamannya Nabi 14 abad yang lalu, di desa saya, kata mbah-mbah saya dulu itu umur tahun 50-an atau 40-an, itu perempuan itu kalau sudah balik dinikahkan sama orang tuanya. Orang desa-desa itu. Itu padahal baru kemarin, beberapa puluh tahun yang lalu. Saya diceritakan sama ibu saya, itu bocah kecil masih dakon. Ngerti dakon teman? Dakon yang itu, mainan kecil itu. Itu sudah dinikahkan sama orang tuanya. Kalau malam tidurnya sama orang tuanya, kalau sudah tertidur orang tuanya keluar, suaminya yang masuk. Belum ngerti. Nah, artinya kultur bocah kecil asalkan sudah balik bisa dihubungi, nah dinikahkan biasa. Apalagi di zaman apa? Zaman dulu. Nah, jadi jawabannya nggak bisa kita menyalahkan kultur zaman dulu dengan paradigma zaman sekarang. Dulu biasa aja, nggak apa-apa itu. Semua suku, semua negeri, semua bangsa-bangsa di dunia melakukan itu. Jadi nggak bisa kita menyalahkan Nabi karena Nabi menikah dengan Aisyah umur berapa tadi? 9 tahun. Karena kenyataan seluruh dunia laki-laki pada waktu itu melakukan itu. Dan itu dibolehkan. Dan nggak ada orang mencela itu, mencacat itu, nggak ada. Makanya kita jumpai musuh-musuh Islam yang jumlahnya 5 tadi itu, tidak ada satupun yang mengembuskan celaan ini kepada Nabi. Karena pada waktu itu semua orang melakukannya. Tayyib. Nah, ini Aisyah ketika awal kali berumah tangga sama Nabi, beliau cerita nih. Summa akbalat ummi taquduni hatta waqaftu bi indal bab. Pertama kali aku berumah tangga sama Nabi, aku dibawa ibuku. Perhatikan. Ibunya Aisyah namanya siapa? Ibunya Aisyah berarti kan istrinya Abu Bakar. Betul? Siapa namanya? Sampai ini lapo ya, gak ada ditapungan gila. Siapa istrinya Abu Bakar? Ibunya Aisyah siapa? Ummu Ruman. Ya kan? Ummu Ruman, wanita mulia itu, luar biasa ceritanya. Jadi Abu Bakar ini tidak ada sahabat kecuali Abu Bakar. Semua masuk Islam. Dia masuk Islam, istrinya masuk Islam, bapaknya masuk Islam, ibunya masuk Islam, anaknya masuk Islam semua. Tidak ada yang seperti itu kecuali Abu Bakar. Abu Bakar ini punya bapak sahabat, Abu Bakar ini jadi sahabat, dia punya anak sahabat, punya cucu sahabat. Tidak ada seperti itu. Bapaknya Abu Bakar siapa namanya? Abdullah bin Ibnu Abi Quhafa, Utsman nama aslinya. Dia masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar punya anak masuk Islam. Anaknya Abu Bakar punya anak lagi. Berarti kan sudah cucu ya kan? Masuk Islam. Satu generasi nih, sahabat semua. Gak ada kecuali Abu Bakar. Satu generasi loh itu. Bapaknya Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, cucunya Abu Bakar, itu semua sahabat Nabi. Bapaknya namanya Ibnu Abi Quhafa. Terus Abu Bakar sahabat. Abu Bakar punya anak Asma binti Umais, betul? Betul apa enggak? Punya anak Aisyah, punya anak Asma binti Umais. Asma binti Umais punya anak namanya siapa? Abdullah bin Zubair. Karena Asma kan nikah sama Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar berarti kan. Jadi dari kakek sampai cicit semua sahabat Nabi. Tak ada kecuali rumah tangganya siapa itu? Abu Bakar. Makanya Rasul sangat cinta sama Abu Bakar. Tidak ada manusia melebihi Abu Bakar, tidak ada. Setelah Rasul dan Anbiya, tidak ada manusia terbaik sesudah para Rasul, para Anbiya melebihi Abu Bakar. Para ulama mengatakan afdalun nas ba'dal anbiya Abu Bakar As-Siddiq. Manusia terbaik sesudah para Rasul dan para Nabi adalah Abu Bakar. Kembali ke materi. Aisyah menceritakan awal masuk ke rumah tangga Rasulullah. Summa akbalat ummi taquduni hatta waqaftu bi indal bab. Aku diajak ibuku ke Rasulullah. Ya. Aku berdiri bersama beliau bersama ibuku, ya, diajak ke rumah Rasulullah karena sudah nikahnya kan nggak langsung Rasulullah sama Aisyah nikah itu nggak langsung dikumpuli, nunggu beberapa tahun dulu baru nanti dikumpuli. Tapi sudah akad nikah. Oke. Nah pada waktu sudah waktunya Aisyah sudah balik, sudah dewasa, diajak sama ibunya ke rumah Rasulullah. Waqafat bi indal bab. Saya baca lagi, summa akbalat ummi taquduni hatta waqafat bi indal bab. Aku diajak ibuku ke rumah Rasulullah. Ya, beliau menuntun aku sampai beliau ada di depan pintunya Rasul bersama aku. Wa inni la anhaju, aku banyak gerak. Ya, maksudnya anhaju itu katsirul haraka, banyak gerak karena beliau canggung, gak enak gimana nanti ketemu Rasul dan seterusnya.
Ya, kalau bahasa kita grogi zaman sekarang. Hatta sakana min nafsi thumma dakhalat bi, kemudian ibundaku masuk ke rumahnya Rasulullah bersama aku. Fa idza Rasulullah jalisun ala saririn fi baitina, dan aku melihat Rasulullah duduk di sarir, tempat tidur ranjang di rumah kami, yaitu rumahku dan rumah Rasul. Wa indahu rijal, pada waktu itu di rumah Nabi banyak laki-laki, wanita dan banyak perempuan, minal ansor, semuanya dari kalangan ansor. Jadi ketika masuk tuh, kalau ibunya Aisyah kan bukan ansor, termasuk muhajirin, ya kan gitu kan? Sama Aisyah juga termasuk muhajirin. Ketika masuk, ternyata di dalam rumahnya Nabi itu banyak kaum ansor, laki-laki dan perempuan. Fa'adlasatni, maka ibundaku mendudukkan aku di pangkuan Rasul. Jadi Aisyah ditonton sama ibunya, terus didudukkan di Rasulullah SAW. Summa qalat, kemudian ibuku berkata, haula'i ahluka, hai Aisyah, itu semua adalah keluargamu. Ini semuanya adalah keluargamu. Fabarakalaka fihim, semoga Allah memberkaimu di tengah-tengah mereka ini. Wa barakallahu fika, dan semoga Allah memberkahi mereka tentang dirimu. Sama-sama didoakan. Sawasabar rijalu wan nisa fa kharaju, maka ketika Siti Aisyah datang, maka kaum muhajirin, kaum ansor, laki-laki dan perempuan itu berdiri, pamit pulang karena Rasulullah ada istrinya dan seterusnya. Namanya ya. Wa bana bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi baitina, semenjak itulah aku berkumpul sama Rasulullah di rumah kami. Perhatikan. Ini masih menceritakan tentang Sa'ad bin Ubadah. Mana titik keistimewaannya belum ketemu, mari kita baca ini. Ma nuhirat alayya jazur. Rasulullah tidak menyembelih unta, menahar unta. Jadi unta itu dinahar, bukan didabah. Cara menyembelih hewan itu ada 3. Mohon maaf, ini keluar dari materi sebentar nih, untuk saya jelaskan. Cara menyembelih hewan itu ada 3. Pertama, pakai cara an-nahr. Mohon maaf. Pertama pakai cara al-aqr. Al-aqr itu hewannya tidak ditidurkan, hewannya dibiarkan berdiri, terus ditusuk ininya. Ain-nahr, mohon maaf. Ma nuhirat alayya al-jazul. Nahr itu hewannya dibiarkan berdiri terus ditusuk. Antum pernah lihat unta disembelih? Kan enggak ditidurkan. Siapa yang berani nidurin unta? Ditendang sama kakinya. Untanya diberikan berdiri, terus lehernya kan panjang itu kan? Leher yang paling bawah, yang dekat sama kaki itu yang ditusuk. Bukan lehernya yang disembelih, tapi ini. Nahr itu ini loh. Dada yang paling atas atau leher yang paling bawah, itu namanya nahr. Dibiarkan berdiri. Hewan yang digituin cuma satu. Apa? Unta. Kalau zabah itu sapi ditidurkan dulu baru disembelih, seperti kambing, ayam, itu zabah, ditidurkan terus disembelih. Itu cara yang nomor 2. Cara yang nomor 3, al-aqr. Al-aqr itu untuk hewan yang diburu. Misalnya saya bawa anak panah, berburu kijang, saya lesatkan anak panah, bismillah, saya lesatkan, kena perutnya, otomatis darah keluar, belum disembelih dia mati. Boleh dimakan apa enggak? Boleh, karena itu cara nyembelihnya. Dengan cara apa tadi yang nomor terakhir? Al-aqr, ya berburu tadi. Bahkan boleh pakai hewan buas, boleh. Bahkan boleh pakai anjing, asalkan anjingnya sudah terlatih. Bismillah, anjingnya dilepas, menerkam, mengoyak, keluar darah, maka boleh dimakan meskipun mati belum disembelih. Karena melepaskan anjing tadi itu sudah termasuk sembelihannya ketika dia mengoyak, dengan syarat anjingnya terlatih. Anjing yang terlatih itu hewan yang diburu tadi nggak dimakan sama dia. Tapi kalau ada anjing menerkam kelinci atau kijang, terkoyak, keluar darah, terus satu dagingnya ada satu yang dimakan, dimasukkan ke perutnya anjing, maka nggak boleh dimakan. Itu artinya anjing ini belum terlatih. Karena buktinya dia makan apa?
hasil buruan. Maka dia masih dihukumi anjing yang bukan terlatih, maka itu dianggap bangkai, nggak boleh dimakan. Tapi kalau anjingnya itu mengoyak, menerkam, mengeluarkan darah, terus dibiarin, nggak dimakan sama dia, dibiarkan untuk majikannya, nah ini berarti anjingnya sudah terlatih, halal buruannya. Nah itu ya, kembali ke materi. Kata Aisyah, wa banabi Rasulullah fi baitina ma nukhirat alayya jazur. Waktu pertama kali aku berumah tangga sama Nabi, tidak ada unta yang disembelih. Tidak ada unta yang disembelih. Walimah gitu tidak ada. Walimahnya yang berupa unta disembelih tidak ada. Wala dzubihat alayya syatan, atau wala dzubihat alayya satun, dan tidak ada domba yang disembelih, kambing yang disembelih tidak ada. Hatta ursila, ya ini garis bawahi di sini nih. Hatta arsala ilaina Sa'ad bin Ubadah bi jafnatin kana yursilu biha ila Rasulillah idza dara ila nisaihi. Kami itu pertama kali rumah tangga sama Nabi, nggak ada daging, nggak ada unta disembelih, nggak ada kambing disembelih, nggak ada sapi disembelih, nggak ada. Sampai datanglah Sa'ad bin Ubadah membawa nampan makanan, ya, disitulah Sa'ad bin Ubadah datang kepada kami, istri-istri Nabi, untuk ngasih makanan kepada kami. Wa ana yauma idzin bintu tis'usinin, dan aku pada waktu itu umurku 9 tahun. Nah ini dalilnya bahwa di situ di antara yang perhatian sama rumah tangganya Nabi siapa? Sa'ad bin Ubadah. Melihat Nabi, jangan sampai Nabi ini nggak makan, datang Nabi ngasih makan. Tidak hanya Rasul yang dikasih, termasuk apa? Istrinya, keluarganya. Ini termasuk keutamaan Sa'ad bin Ubadah. Bahkan perhatikan, qala Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini sahabat Nabi. Mohon maaf, tabi'in. Yaqulu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin berkata, kana Sa'ad bin Ubadah yarji'u kulla lailatin ila ahlihi bisamanina min ahli suffah yu'asyiyahum. Kata Ibnu Sirin, dahulu Sa'ad bin Ubadah setiap malam dia ke keluarganya membawa makanan. Saya ulangi, karena Sa'ad bin Ubadah yarji'u kulla lailatin ila ahli bisamanina min ahli suffah. Setiap malam Sa'ad bin Ubadah ini ngajak 80 ashabus suffah datang ke rumahnya, dikasih makan malam. Setiap malam. Tahu ashabus suffah dan ashabus suffah itu ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kan gak semua sahabat muhajirin punya rumah. Betul apa enggak? Ada kelompok namanya ashabus suffah. Ahlus suffah itu mereka yang gak punya rumah, yang mana mereka ini tinggal di mana? Di emperan Masjid Nabawi, ya tidur di situ, ya. Dan itu yang mengopeni mereka, merawat mereka, memperhatikan makanan mereka siapa? Sa'ad bin Ubadah. Dan antum tahu ashabus suffah itu, Abu Hurairah di antaranya. Abu Hurairah adalah di antara sahabat ashabus suffah. Kalau musim paceklik nggak bisa makan mereka itu. Pernah Abu Hurairah itu, perhatikan, pernah Abu Hurairah itu nggak makan sampai beliau kelaparan. Saking laparnya, ketika ada Abu Bakar, maka datang Abu Hurairah ini, datang, wahai Abu Bakar, tanya-tanya agama. Tujuannya supaya nanti Abu Bakar ngomong begini, Abu Hurairah sudah makan belum? Ayo ke rumahku makan. Tujuannya gitu. Dan nggak mungkin sahabat itu ngomong kayak gini, nggak mungkin sahabat ngomong kayak gini. Abu Bakar, di rumahmu ada makanan, nggak mungkin ngomong gitu. Sahabat itu punya izah, malu. Kalau nggak ditawarin, nggak ada yang ngomong kayak gitu. Tapi sengaja Abu Hurairah itu ngomong gitu, tujuannya supaya Abu Bakar ini paham bahwa diri ini lapar gitu. Oh Abu Bakar tanya gini-gini. Tapi dijawab sama Abu Bakar, oh itu begini-begini. Tapi Abu Bakar itu nggak ngeh kalau dia ini lagi apa? Lapar. Dibiarkan gitu. Waduh, nggak berhasil. Ada Umar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ngomong lagi sama Umar. Karena Rasulullah itu kemana-mana mesti sama Abu Bakar, Umar. Yang paling tahu tentang Rasulullah ya Abu Bakar, Umar. Bahkan Abu Hurairah kan menimba ilmu, tanya-tanya. Tapi pada waktu itu Umar nggak ngeh kalau siapa? Abu Hurairah lapar. Sampai akhirnya ditinggal sama Umar. Masih bingung. Nyuri nggak mungkin, minta nggak mungkin. Nyuri haram nggak mungkin para sahabat melakukan itu. Minta nggak mungkin, sahabat itu malu minta itu. Nggak ada sahabat muhajirin ngemis, nggak ada. Meskipun lapar ya apa ya, tawakal dan berusaha cari makan, tapi nggak ada mereka meminta, nggak ada. Punya izzah mereka itu.
Akhirnya sampai datang Rasulullah, datang Abu Bakar, Rasulullah langsung bisa nebak kelaparan hari ini. Akhirnya kata Rasul, ayo ke rumahku. Nah, ke rumahku. Akhirnya Abu Hurairah diajak Rasul ke rumahnya. Sudah dihidangkan makanan, itu sudah laparnya luar biasa itu Abu Hurairah itu. Sudah makanannya datang susu, datang sama kurma atau makanan yang lain. Kata Rasulullah, hei Abu Hurairah, tolong panggil seluruh ashabus sufa. Abu Hurairah batin dalam hati, ya Rasul, ya aku makan dulu. Nanti kalau sudah makan, aku tak panggil teman-temanku itu. Tapi ngomong gitu pun gak berani. Karena sahabat itu sami'na wa ata'na. Akhirnya Abu Hurairah apa yang terjadi? Manggil teman-temannya. Ya ashabus sufa, ayo kita ke rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, Abu Hurairah berharap, kan aku sing ngelok area-area iki, mesti aku sing ngoleh dilihat kan gitu kan. Mesti aku sing duluan makan ginggo gitu. Ketika datang orang banyak, maka semuanya suruh ngambil. Abu Hurairah enggak boleh duluan. Kata Abu Hurairah, Allah. Itu dicantumkan oleh para ulama bagaimana setianya para sahabat dengan perintah Nabi. Enggak ada yang berani mendahului Nabi. Kan bisa saja Abu Hurairah ngomong gini, nanti Rasulullah saya tak makan dulu. Kan bisa aja, tapi enggak mau. Pernah juga, ini kenapa saya ceritakan ini supaya antum tahu kondisinya sahabat ashabu as-suf. Abu Hurairah itu saking laparnya, beliau itu pura-pura pingsan. Pernah dengar cerita ini? Saking laparnya luar biasa. Pura-pura pingsan terus dikira orang kena jin. Maka beliau diruqyah sama sahabat Ansor. Alhamdulillah. Lah, aku ini gak gila. Aku ini lapar. Akhirnya baru sahabat. Lah, karena kejadian-kejadian yang seperti itulah Sa'ad bin Ubadah ini paham. Gitu loh. Ternyata para sahabat Ahlus Sufa ini sangat butuh perhatian. Akhirnya beliau ini setiap malam membawa 80 ashabus sufa, dibawa ke rumahnya, kasih makan malam semua. Dan nanti Sa'ad bin Ubadah itu punya anak. Namanya siapa? Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Persis bapaknya, ngeplak. Luar biasa dermawannya. Nanti kita ceritakan, ya jangan sekarang. Anaknya namanya siapa? Qais bin. Itu juga luar biasa. Orangnya dermawan, niru bapaknya. Ya. Nah, ini tentang sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah. Terus selanjutnya, Sa'ad bin Ubadah ini orang yang semangat mendapatkan doanya Nabi. Ada cerita unik ini. Antum tahu nggak? Rasulullah ngajari kita kalau kita mengucapkan salam di rumah orang, kalau nggak dijawab 3 kali kan nggak boleh nggak boleh masuk dan nggak boleh nunggu. Jadi antum kalau datang ke rumah saya diketuk assalamualaikum, nggak saya jawab 3 kali, mulia, gitu maksudnya. Tapi insya Allah enggak lah ya. Jadi Rasulullah ngajari kita kalau orang ngetuk pintu rumahnya orang 3 kali nggak dijawab, itu nggak boleh ditunggu, pulang. Artinya penghuni rumah bisa jadi tidak memungkinkan, dalam kondisi nggak memungkinkan untuk buka pintu, karena kita kan nggak tahu hajatnya orang dalam rumah, ya kan? Atau mungkin nggak ada. Pokoknya kalau sudah assalamualaikum gitu, nggak ada jawaban. Assalamualaikum nggak ada jawaban. 3 kali, jangan masuk rumah itu dan jangan ditunggu, pulanglah. Kan gitu ya. Nah, Rasulullah ngajari itu. Nah, lihat apa yang dilakukan Sa'ad bin Ubadah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dana ala Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah pernah berkunjung ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah, mengetok pintu minta izin dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Perhatikan. Faqala Sa'ad, maka dijawab sama Sa'ad, begini jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak didengarkan ke Nabi. Dijawab karena wajib kan hukumnya jawab itu, tapi nggak didengarkan sama Nabi. Dia pelankan suaranya. Diulangi lagi sama Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Sa'ad di dalam rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak dikeraskan suaranya itu. Akhirnya yang 3 kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab pelan lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Rasulullah pulang. Karena memang begitu sunnahnya. Kalau dari Rasulullah pulang, ketika pulang dipanggil sama Sa'ad, ya Rasulullah, saya ada ya Rasulullah, ayo balik ke rumah saya. Loh, kamu ngapain tadi saya assalamu gak dijawab-jawab? Karena saya sengaja melakukan itu supaya engkau mendoakan rumah tangga kami 3 kali. Subhanallah. Ya. Kenapa engkau lakukan itu? Karena aku sangat ingin. Antum bayangkan seorang rumah tangga didoakan Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan keberkahan, rahmat Allah dan keberkahan dari Allah ada dalam rumah tangga. Siapa yang nggak senang? Doanya Nabi loh ini, bukan doanya siapapun. Doanya Rasulullah.
Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu, warahmatullahi dan rahmatnya Allah, wabarakatuh dan keberkahan. Siapa yang nggak senang doakan 3 hal? Sudah 3 hal kali 3 berapa? Kan gitu, 9 doa. Maka sengaja dilakukan itu oleh saya. Akhirnya Rasulullah SAW adkhalahul bait, akhirnya Rasul dipersilakan masuk. Ya, faqarraba lahu zabiban, disuguhkan kismis, zabib kismis. Fa'akala Nabiullah, maka Rasulullah makan buah kismis atau makanan kismis tadi. Falamma faragha, ketika selesai makan Rasulullah berdoa. Akala ta'amakum al-abrar, yang makan makananmu adalah orang baik-baik. Wa sallat alaikumul malaika, dan para malaikat mendoakanmu. Aftara indakumus shaimun, dan orang-orang yang berpuasa berbuka di rumahmu. Artinya saat ini orangnya sangat apa? Dermawan, luar biasa. Nah, ini perhatikan. Wa hadza dzikir taqulu idza akalta inda insan. Zikir ini adalah zikir kalau Anda diundang makan rumah orang. Yaitu akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaika wa aftara indakumus shaimun. Nah, itu doanya. Itu zikir yang diajarkan Nabi. Wa a'lamu anna an-nabiyya lam wa'lam anna an-nabiyya lam yaqra'il Fatihah, dan Rasulullah tidak baca Al-Fatihah. Biasanya orang-orang kan makan kan ayo Al-Fatihah kan gitu kan. Nah, itu maksudnya diingkari oleh penulis kitab ini. Bukan itu doanya ya. Nah, dan diantaranya doanya saat ini doa yang luar biasa. Doanya saat begini. Allahumma habli majdan, ya Allah anugerahkanlah kepadaku majdan, kemuliaan. Wala majid illa bifi'al, dan tidak ada kemuliaan kecuali dengan perbuatan, dan tidak ada perbuatan kecuali dengan harta. Maksudnya dia itu doanya nggak ecek-ecek gitu, karena beliau itu orangnya kan ketua suku. Apa maksudnya ya? Harus punya kemuliaan, harus punya harta yang banyak. Tujuannya bantu orang gitu loh. Maksudnya beliau itu la yasluhnil qalil, ya Allah jangan sampai aku kau beri yang sedikit, berikan aku yang banyak. Karena beliau itu punya tugas berat, pemimpin suku, ngasih makan orang banyak gitu. Doanya pun begitu. Nah, kemudian ikhwatal iman, Sa'ad bin Ubadah ala yadi Rasulullah akramun nas. Kenapa Sa'ad bisa sedermawanan itu? Kenapa Sa'ad bisa sedermawan itu? Karena beliau itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sudah bukan rahasia lagi bagaimana kedermawanan Rasulullah. Cerita tentang Sa'ad sangat panjang. Di antara cerita Sa'ad adalah dalam perang Hunain. Masih ingat perang Hunain? Perang Hunain adalah perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah Fathu Makkah. Sudah nggak ada lagi kufar Quraisy, tidak ada lagi, karena kufar Quraisy sudah masuk Islam, ya kan? Jadi terjadi Fathu Makkah. Ketika kembali ya sudah konsentrasi. Sedikit lagi. Setelah ini itu tanda karena sudah kelamaan itu kayaknya. Ya. Artinya saya sudah selesai gitu. Itu tanda saya disuruh selesai kayaknya. Oke, terakhir nih sudah. Padahal masih panjang, gara-gara ada itu ya kita selesaikan dengan cepat insyaallah. Fi ghazwati Hunain, waktu perang Hunain adalah perang pertama kali setelah terjadi Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah Rasulullah kan diusir, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah beliau menyusun rencana balik ke Mekah, membebaskan kota Mekah, membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Kan gitu kan? Itu namanya Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah ini orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Setelah itu ada perang Hunain. Lah perang Hunain ini yang ikut perang tidak hanya Muhajirin Ansor, tapi juga termasuk orang-orang yang sebelumnya kafir di kota Mekah masuk Islam. Bisa dipahami? Orang-orang yang kemarin musuh Nabi ketika Fathu Mekah mereka kan sudah masuk Islam, menjadi temannya Nabi. Maka mereka bergabung sama Nabi untuk perang Hunain. Jadi kekuatannya umat Islam sangat banyak. Muhajirin, Ansor plus orang kafir Quraisy yang sudah masuk Islam, Abu Sufyan semuanya masuk Islam semua sudah. Kekuatannya Islam banyak. Akhirnya para sahabat tuh ada yang sedikit timbul perasaan bangga dan mengatakan mulai hari ini kita nggak mungkin kalah lagi. Karena Quraisy sudah masuk Islam, kekuatannya full. Mekah Madinah Islam, nggak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah menjadi negara Islam pada waktu itu. Berangkat ke Hunain. Waktu berangkat ke Hunain itu ada pohon apa namanya? Zatu Anwar. Orang kafir punya pohon besar, dibuat nyantolin senjata-senjata mereka. Ketika orang-orang Islam yang baru-baru masuk Islam, mu'alaf ini,
baru-baru masuk Islam melihat orang-orang kafir punya pohon keramat, ngalap berkahi, maka orang-orang yang baru masuk Islam ini ngomong, ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon yang keramat seperti orang kafir juga punya pohon dzatu anwat yang keramat. Nabi marah dan Nabi mengatakan, ya innahas sunan, ini adalah tradisi umat-umat terdahulu. Kenapa kalian mengikutinya? Gitu. Ya, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani juga melakukan itu. Seperti Nabi Musa juga gitu. Nabi Musa, ketika Nabi Musa membawa kaumnya Bani Israel lepas dari Laut Merah, lepas dari Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan Allah, digulung ombak, kelelep mati semuanya. Nabi Musa dan kaumnya kan selamat. Ketika Nabi Musa dan kaumnya selamat, itu kaumnya Nabi Musa melihat ada sesembahan-sesembahan, ada patung-patung yang disembah. Akhirnya kaumnya Nabi Musa ini ngomong sama Nabi Musa, ya Musa ij'al lana, ya wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan seperti kaum itu punya apa? Sesembahan-sesembahan. Marah Nabi Musa, baru aja kamu diselamatkan Allah, sekarang sudah mau aneh-aneh lagi kan gitu kan. Innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang sangat jahil, bodoh. Nah, Rasulullah juga pernah seperti itu. Ketika sahabat-sahabat yang baru masuk Islam tadi ketemu pohon besar tadi itu. Nah, oke. Jadi perang Hunain ini perang yang jumlahnya kaum muslimin sangat banyak, tapi banyak yang akidahnya belum apa? Belum kuat karena baru masuk Islam. Terjadi pertempuran dahsyat yang jumlahnya banyak, itu lari kocar-kacir. Itu diingatkan sama Allah bahwa jumlah besar itu bukan menjamin kemenangan. Para sahabat yang terutama yang baru masuk Islam kocar-kacir semuanya. Tinggal beberapa orang yang menemani Nabi. Tapi singkat kata akhirnya menang. Tapi diberi peringatan sama Allah. Lah ketika menang itu, Hunain ini luar biasa. Itu satu lembah. Satu lembah itu penuh dengan apa? Hewan ternak, sapi dan seterusnya, kambing begitu. Lah ketika selesai perang Hunain, itu orang kafir Quraisy yang baru-baru masuk Islam itu dikasih Nabi banyak. Datang Abu Sufyan, ya Rasulullah, dikasih sama Rasul apa? 100 unta. 100 unta, baik zaman dulu kasih 100 unta. Kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, anakku Muawiyah belum dapat, kasih lagi 100 unta. Ya Rasulullah, anakku yang lain Yazid belum, bukan Yazid yang satunya loh, bukan Yazid yang cucu, beda. Kita nggak bahas cucu Yazid bin Abi Sufyan, enggak. Yazid bin Muawiyah, bukan itu. Yazid belum dapat, kasih lagi 100 unta. Datang Hakim bin Hizam, kasih 100 unta. Minta lagi, kasih lagi. Orang kafir Quraisy yang kemarin kafir sekarang sudah masuk Islam, yang baru-baru masuk Islam, kasih 100 unta, 100 unta, 100 unta, 100 unta. Pokoknya itu satu lembah penuh dengan hewan-hewan itu. Dikasih 100 unta, 100. Tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sudah masuk Islam dikasih 100 unta, 100 unta, 100 unta. Bawahnya itu orang Ansor ngiler, gak dapat apa-apa. Mohon maaf ya, kata-kata saya keliru. Maksudnya melungu, gak dapat apa-apa. Lihat orang Ansor, ya Allah, ini orang yang baru berjuang sudah dikasih Nabi 100 unta, 100 unta. Orang sahabat Ansor tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Padahal pedang-pedang mereka masih bersimbah darah. Luka-luka mereka belum kering. Gak dapat apa-apa. Akhirnya sahabat Ansor ini ada kasak kusuk di tengah mereka. Pernah dengar cerita ini kan? Sahabat Ansor mengatakan, ya apa Rasulullah ini, kok kita nggak dapat apa-apa? Rasulullah sudah ketemu dengan siapa? Kaumnya. Rasulullah sudah bertemu dengan kaumnya. Maksudnya siapa? Sahabat Quraisy, kan Rasulullah kan dari Quraisy. Ya, Rasulullah sudah ketemu kaumnya, kita dilupakan. Jadi kaumnya dikasih 100 unta, 100 bawahnya itu, Pak. Ansor nggak dapat apa-apa sama sekali. Akhirnya, nah inilah Sa'ad bin Ubadah ngomong sama Rasul. Ya Rasulullah, inna hadzal hayqat wajadu 'alaika fi anfusihim. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang dari kampungku ini merasakan ada sesuatu pada dirimu. Ya, mereka mengatakan bahwa laki ya Rasulullah qaumahu. Rasulullah sudah bertemu dengan apa? Kaumnya. Merasa anak dirikan lah kalau bahasa kita. Gak dapat apa-apa para sahabat Ansor. Sedih para sahabat lihat Rasulullah begitu royalnya ngasih manusia 100 unta, 100 unta. Para sahabat Ansor gak dapat apa-apa. Nelongso bahasanya, gak dapat apa-apa, nelongso. Padahal yang ikut perang Badar, perang Uhud, perang-perang demi perang ya sahabat Ansor ini kan gitu kan. Ini sudah ketemu enaknya kok gak dapat. Terus Rasulullah ketemu sama orang-orang Quraisy, sedih para sahabat Ansor itu. Nah, Sa'ad bin Ubadah sebagai ketua suku ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang dari kaumku menjumpai dalam hati-hati mereka ada sesuatu padamu ya Rasulullah. Maka dijawab sama Nabi, fa'ina anta min dzalika ya Sa'ad.
apa posisimu bagi mereka wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, ya Rasulullah, aku hanyalah seorang laki-laki dari kaumku. Saya hanya menyampaikan apa? Keluh kesah kaumku. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ijma' li qaumaka fi hadhil hadira. Kalau begitu kumpulkan seluruh kaummu di tempat ini. Akhirnya seluruh Ansor dipanggil sama siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah, dipanggil semuanya. Dipanggil ketika kumpul, ketika tahu orang-orang Ansor kumpul jadi satu, orang Muhajirin ikut. Orang Muhajirin loh, bukan kafir Quraisy yang baru masuk Islam loh, beda lagi. Muhajirin sama Ansor satu paket. Muhajirin Ansor, Muhajirin Ansor. Bahkan di Al-Quran pun begitu, Muhajirin awal dan satu paket. Ketika orang-orang Ansor kumpul jadi satu, orang Muhajirin ikut kumpul. Karena biasanya begitu memang kebiasaannya. Muhajirin Ansor, ikut kumpul. Ketika ketemu sama Rasulullah, Muhajirin suruh minggir semuanya. Khusus orang Ansor. Muhajirin suruh minggir sama Nabi. Sehingga yang ada di tempat itu hanya satu golongan, yaitu apa? Ansor. Gak ada orang Quraisy yang baru masuk Islam, gak ada. Orang Muhajirin pun gak ada. Gak boleh ikut sama Nabi. Muhajirin suruh sana dulu. Khusus ini orang Ansor. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ya ma'syarul Ansor, maqalatun balaghati ankum. Aku mendengar ada kasak kusuk di antara kalian. Ya. Apakah kalian mengeluhkan kepadaku hanya karena urusan dunia? Apa maksudnya? Ada apa diri kalian wahai Ansor? Kenapa kalian ngomong begini dan begitu di belakang? Mereka diam, gak ada yang bantah Nabi. Gak ada mereka ngomong, iya ya Rasulullah, panjenengan ini gimana? Itu orang kafir Quraisy dikasih banyak, kita gak ngomong gitu. Diam aja. Maka ajibu ya Ansor. Ya, jawablah wahai orang Ansor. Ngomonglah wahai Ansor. Mereka diam, tidak ada, dan mereka mengatakan, bima nujibuka ya Rasulullah, dengan apa kami membantahmu ya Rasul? Tidak mungkin kami membantah Anda ya Rasulullah. Wali Rasul man wal fadl, engkau adalah keutamaan bagi kami. Kami bangga dengan itu. Sudah, kami tidak ingin apa-apa. Kata Rasulullah ketika nggak ada yang bantah, nggak ada yang mengungkapkan gitu loh. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kenapa kalian nggak terus terang? Wallahi demi Allah, seandainya kalian membantah ucapanku, niscaya kalian benar dan kalian dibenarkan. Katakan kepadaku wahai orang-orang Ansor, ya Muhammad, dulu kamu datang gelandangan ke kota Madinah, nggak ada yang nolong kamu kecuali kami orang-orang Ansor yang nolong kamu. Dulu kamu nggak punya rumah, kami beri kamu rumah. Dulu kamu nggak punya apa-apa, kami orang Ansor yang selalu membelamu sejak perang Badar, perang Uhud. Kamu bisa bantah aku. Wallahi orang-orang Ansor, seandainya kamu bantah seperti itu, kamu benar dan kamu dibenarkan. Nggak salah seandainya kamu bantah seperti itu. Paham nggak maksudnya? Jadi Rasulullah itu mewakili Ansor bantah dirinya sendiri gitu. Dibantah-bantah sendiri, dijawab sendiri. Seandainya kamu ngomong begini, itu benar dan itu tidak disalahkan. Kamu benar mengatakan seperti itu. Kemudian itu para sahabat sudah diam semuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya wahai orang-orang Ansor, apakah hanya karena urusan dunia aku berikan mereka binatang-binatang ternak supaya mereka tetap dengan keislamannya, sedangkan aku sudah percaya dengan keislaman kalian? Tidakkah kalian ridho wahai orang-orang Ansor, orang-orang yang kafir Quraisy yang baru masuk Islam pulang membawa unta-unta mereka, sedangkan kalian pulang ke kota Madinah membawa Rasulullah? Tidakkah cukup Rasulullah bersama kalian? Itu nangis semua sahabat Ansor. Mereka radina ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah. Terus Rasulullah mendoakan mereka, Allahumma, wallahi wahai orang-orang Ansor, kalaulah bukan karena hijrah aku dan termasuk orang-orang Ansor, Allahumma irhamil Ansor wa abna'il Ansor wa abna'il Ansor. Ya Allah, rahmatilah orang Ansor, anaknya orang Ansor, anak-anak keturunannya orang Ansor. Didoakan sama Rasul. Semenjak itu orang Ansor mengatakan, radina, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah. Hanya pulang semuanya ke Madinah membawa Rasulullah. Cukup Rasulullah daripada unta-unta yang banyak tadi, cukup Rasulullah. Dengan omongan itu akhirnya regoh para sahabat apa? Justru Rasulullah itu nggak ngasih karena Rasulullah itu percaya sama siapa? Orang Ansor. Nggak memerlukan itu semuanya. Akhirnya para sahabat, dari cerita ini apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari Sa'ad bin Ubadah? Maksudnya berarti di situ posisinya Sa'ad bin Ubadah menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin suku. Kan buktinya nggak ada yang berani ngomong sama Nabi, ya kan? Cuma Sa'ad bin Ubadah ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Ubadah adalah disegani oleh kaumnya. Dan diterangkan di sini, ya, keutamaan Sa'ad bin Mu'ad kebanyakan menjadi keutamaan pula Sa'ad bin Ubadah. Karena selalu apa? Bareng. Termasuk kemarin saya ceritakan
Ketika perang Badr itu kan perang yang nggak niat perang sebenarnya, cuma ingin mencegat apa? Pasukan, bukan pasukan, kafilah dagang itu. Ternyata yang datang 1000 busuk. Terus Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Orang muhajirin menjawab, orang muhajirin A, B, C menjawab. Kata Rasulullah, senang, tapi kan mereka muhajirin, nggak usah dibahas. Kalau muhajirin pasti nolong Nabi. Masalahnya Rasulullah butuh omongan dari orang Ansor. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, apakah engkau menginginkan kami ya Rasulullah? Iya. Lah di antara yang ngomong itu, ya Sa'ad bin Ubadah, ya Sa'ad bin Mu'adz, satu paket. Sa'ad bin Ubadah, satu bin Mu'adz. Makanya dijuluki Sa'dani, 2 Sa'ad. Yang satu pemimpin Aus dan yang satu pemimpin Khazraj. Alhamdulillah telah selesai Sa'ad bin Ubadah. Pada pertemuan akan datang, saya akan menceritakan Jabir bin Abdillah, sahabat Nabi yang mulia. Jabir sahabat Nabi, bapaknya Abdullah juga sahabat Nabi. Jabir bin Abdillah, bapaknya jadi sahabat, anaknya juga jadi sahabat. Siapakah Jabir bin Abdillah atau Jabir bin Abdullah, sama saja. Kalau bahasa Arabnya Jabir bin Abdillah, kalau orang Indonesia nyebutnya Jabir bin Abdullah. Nah itu dua-duanya adalah sahabat Nabi. Bagaimana kisahnya insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.